Yups, balik lagi dengan aku di podcast Belantara. Di season yang baru ini, pas banget ini lagi Ramadan nih, dan udah mau lebaran. Di sini aku bakal ngobrol-ngobrol tentang hal yang simple aja, yaitu takjil. Kalian semua tahu kan tentang takjil? Aku udah ngundang, actually dia teman kelas aku, so welcome Sophie Isabella. Halo semuanya, perkenalkan aku Sophie Isabella, bisa dipanggil Sophie. Aku teman sekelasnya Via, dan kita sama-sama sastra Indonesia ya. Iya, kita sekelas dari semester 1 ya. Iya. Jadi kayak diundang di rumah sendiri gitu. Waduh, udah kayak ngobrol-ngobrol santai ya. Iya betul. Tapi dari sini nih, berarti ini puasa kedua yang nggak di rumah ya? Iya, tahun kedua lebih tepatnya ya. Iya betul. Gimana puasanya? Sekarang tanggal 13, berarti hari ke-13, udah setengah lah. Ya, lancar lah ya, lancar. Tapi di pengalaman puasa tahun ini, aku tuh coba untuk merasakan jadi mahasiswa beneran gitu. Aku ikutan war-war makanan, nasi kotak di masjid-masjid gitu, dan ternyata seru. Dan aku kayak merasa aneh banget kenapa tahun lalu tuh nggak aku coba gitu loh, padahal itu seru banget. Oh iya, berarti kayak makan gratis gitu gak sih pas buka? Iya, bener nasi kotak, bener-bener nasi kotak. Oke, karena ini sebenarnya diuploadnya masih pas bulan puasa sih. Boleh gak sih kayak ke spill masjid mana sih di Tembalang? Boleh banget, boleh banget. Aku rekomen banget makanannya di ini ya, Masjid Ulia Estetika. Itu ada masuk di Geraha Estetika. Nah, itu juga enak. Terus kemarin aku coba sama Camilla, salah satu tim juga di podcast ini ya, di Taman Tirto, di Masjid Tirto, lebih tepatnya itu juga ada. Terus dengar-dengar dari teman juga ada di Masjid Taufik Banyumanik, Masjid Diponegoro, Masjid kampus ya? Juga. Kayaknya semua masjid baik buat berarti kasih masih makan. Banyak lah ya. Kayak nggak cuma membuka rezeki, masjid-masjid juga ngasih banyak makanan buka gratis ya. Betul banget. Tapi tadi ya, aku sempat dengar juga kamu berarti nyoba war-war dan segala macam. What do you think about war takjil di Tembalang? Very crowded gak sih? Iya, banget. Karena gini, ternyata dilihat-lihat saingannya tuh bukan cuma yang Islam-Islam aja. Ternyata gini ya, jam 3 kan pas panas-panasnya, pas capek-capeknya, ternyata tuh tempat takjil kan udah banyak buka tuh. Kita lagi kayak yang jam 5 sore lah nanti nungguin aus-ausnya tuh ya. Jam 3 aus banget. Tapi temen-temen kita nih yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik itu udah pada ngantri di depan tuh. Nanti kita jadinya sisa kayak kalau gorengan tuh ya, kita sisa tepung-tepungnya itu loh. Kalau sedih banget, sumpah sedih banget. Tapi kalau dari pengalaman pribadi, aku sempat disangka impostor sih. Look at my outfit now, something different, right? Iya betul. I'm wearing hijab for this Ramadan Kareem, so tapi tetap ya, kita tetap war takjil ya. Tetap banget. Ya kan, nggak bisa nggak sih kalau nggak ada gorengan? Nggak bisa banget, nggak bisa. Harus ada es sama gorengan. Iya itu sih. wajib banget. Iya sih. Tapi fun fact nih ya, kalau menurut Sophie sendiri nih, kayak kan war takjil ini selalu ada tiap Ramadan ya, dan di Tembalang tuh rame banget. Iya. Menurut kamu gimana pandangan kamu tentang war takjil itu sendiri? Kalau aku ngeliat sih rame banget ya. Kayak gini, mahasiswa itu kayaknya jarang pada masak atau buat makanan sendiri ya. Pasti mereka pilih buat beli aja. Nah makanya war takjil itu tuh jadi fenomena yang sering banget terjadi gitu. Ternyata titik-titiknya tuh juga kita tahu lah ya, sekarang nih di tahun ini nih Muladi Dom ada buka kan. Iya, rame banget. Iya jujur. kan, rame banget. Awalnya tuh mereka larinya kemana? Ke Perumda. Terus kalau nggak di Tirto ya kan. Iya. Sekarang ada di Muladi dan kita bisa ngelihat kayak ternyata dibukanya Muladi tuh bukan bikin tempat-tempat lain tuh sepi, tapi malah justru makin kelihatan rame dan gitu. malah kayak kebagi-bagi nggak sih? Jadi kayak hari ini kesini, hari ini kesitu. Betul Dan banget. kalau aku lihat dari Manfest nih ya, kayak rektor kita ya juga bagi-bagi buka kan. Iya, sempet dimulai. Aduh, aku nggak dapet. Aku juga nggak dapet. Kayak itu muncul di FYP TikTok kita setelah udah lama nggak sih? Maksudnya sore terus besoknya baru. Iya, baru tahu pas udah kayak dadakan banget sih. Iya. Tapi emang harus gitu nggak sih? Kalau dikasih tahu pasti anak-anak Undip ini yang makanan gratis tuh nggak bisa banget ditolak. Iya, karena mereka nanti pasti bakal ngantri dari jam 2 siang. Betul Buat sekali. siap-siap. Itu makanan gratis guys. Kita juga ada, bahkan kalau di Undip juga kita ada war FT.
Iya, itu jam berapa sih kalau puasa? Kalau puasa setahu aku, walaupun nggak pernah dapet ya, itu jadi pindah dari jam 10 jadi jam 1. Oh gitu. Tapi ngambilnya tetap sore gitu sih. Kayak, kalian mau makan gratis? Ke Undip. Gila, ini marketing banget. Tapi bagus lah, Vi. Jadi kayak kalau misalnya mahasiswanya itu antusias buat wartakjil, ini juga bisa kasih kayak peluang ekonomi lebih luas lagi buat pedagang-pedagang di sana. Karena kan banyak pedagang yang jualannya tuh musiman khusus buat bulan puasa aja. Jadi kita bersyukur aja tetap stabil dan seimbang gitu. Even ya kalau di Tirto temen aku ada yang jualan. Tapi khusus Ramadan aja? Iya, anak fakultas lain pokoknya. Dia dari vokasi dan dia jualan di Tirto. Berarti banyak juga yang mahasiswa-mahasiswa yang jualan akhirnya. Iya, betul. Membuka peluang rezeki baru kan. Lebih banyak. Keren sih mahasiswa yang kayak gitu ya. Kan? Keren banget. Kayak sore-sore habis kelas. Iya. Oh iya, kalau soal hal ini nih. Kan ini hal yang bisa dibilang tahunan ya. Itu jadi bagian budaya nggak sih? Kayak budaya kita di sini. Betul. What do you think about that? Kayak pernah mikir gak sih kayak wartakjil ngabuburit itu ada nggak sih historisnya? Pasti semuanya ada historisnya ya. Tapi kalau yang aku tahu nih, jadi gini, kayak budaya itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Kayak kita lihat-lihat tuh kayak budaya tuh ternyata sesuatu yang diciptakan sama sekelompok masyarakat gitu. Terus sama masyarakat lain tuh juga diikutin dan sampai menjelma jadi kebiasaan gitu ya. Jadi kayak kalau kita ngomong kebudayaan tuh pasti erat kaitannya sama kebiasaan kita gitu kan. Nah sebenarnya tuh kayak ngabuburit itu tuh katanya sih itu tuh asalnya dari umat Islam khususnya. Kayak mereka tuh bingung ngisi waktu luang sebelum menuju buka puasa tuh mau ngapain sih gitu. Terus terciptalah namanya kata-kata ngabuburit itu. Tapi sebenarnya banyaknya tuh menganjurkannya untuk kayak ngaji, dengerin tilawah, baca Quran gitu. Tapi semakin berkembangnya zaman ke modern gitu tuh makin berkembang. Jadi kayak ngabuburitnya tuh juga boleh loh kita sekarang cari takjil gitu. Lebih variatif. Betul. Kan. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kalau dilihat dari sudut pandang asal ngabuburit itu ternyata boleh aja, karena yang penting kita masih mengisi waktu luang itu dengan hal positif, dan wartakjil itu bukan fenomena yang negatif kan. Iya dong, betul. Kayak jadinya lebih kebersamaan juga kan. Benar-benar. Tapi berarti full nih ya, selama puasa kita akan terus wartakjil. Full banget. Pokoknya kalau misalnya ada info, bahkan ini aku sering cek grup Anjem Justip Tembawa. Astaga, tapi aku join juga lagi. Aku join di situ, dan kalau misalnya ada yang kirim pesan jualan gitu, misal kayak ready roti coklat bla 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 di jam ini dan harganya murah, aku pasti beli. Jadi ternyata aku belum pernah nyoba. Kita bisa wartakjilnya online via ya? offline maupun online gitu. Gila. Sangat kayak kita digitalisasi. Betul. Tapi dari Sofi sendiri sebenarnya lebih prefer wartakjil atau kayak makan di rumah? Karena kan kita sekarang lagi ngerantau lah ya. Kan Sofi juga, fun fact guys, Sofi tuh bukan dari Semarang. Dari mana Sofi? Dari Lampung. Dan aku juga bukan dari Semarang, aku dari Jakarta. Jadi kita sama-sama anak rantau. Tuh. What is the differences? Kayak beda nggak sih ngabuburit di sana sama di sini? Beda banget sih. Kayak pertama jadi maba, kita tuh pasti bingung kan, kayak ini tuh gimana, ngabuburitnya tuh di mana gitu. Terus habis itu tempat makanan yang enak dan murah tuh di mana gitu, kita masih bingung. Terus kayak butuh penyesuaian juga ya. Biasanya kan kita kalau di rumah tuh menjelang buka puasa tuh ya kayak nyantai aja gitu. Kita kayak makanan udah ready gitu kan, disiapin sama orang tua. Jadi kayak butuh penyesuaian gitu nggak sih, Vi? Iya, pasti banget. Dan nggak semua makanan tuh kayak selera kita nggak sih? Iya, betul. Ya kan? Terus pastinya kita nggak bisa makan makanan yang sehat banget. Maksudnya kayak kalau orang tua kita pasti siapin sayur dan lain sebagainya. Kalau di sini gorengan aja kenyang ya? Iya sih. Ini juga notes buat teman-teman. Kalau misalnya kita wartakjil tuh secukupnya ya. Oh ya nih ya Sof. Kamu sadar gak sih? Ada beberapa jajanan kayak
Ya kayak kalau gorengan mah tiap hari ada lah ya. Cuman kayak jajanan-jajanan yang kayak cuma ada di Ramadan tuh, sadar nggak sih ada yang kayak gitu? Iya benar, ada ya jajan-jajan yang kayaknya kok keluar dan viralnya, boomingnya tuh cuma di Ramadan gitu. Kalau pandangan kamu gimana sih kayak dengan kayak popularitas makanan-makanan yang kayak kalau lagi Ramadan tuh laku banget. Cuman kalau lagi nggak Ramadan bahkan aku nggak tahu belinya di mana. Itu kayak ada pandangannya nggak sih dari kebudayaan itu sendiri? Karena kan tadi balik lagi ya, kita warteg itu a part of kebudayaan. Sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, kayak jajan-jajanan itu tuh tetap ada dijual gitu loh, Vi sebenarnya. Kayak kalau kita ngelihat kolak, bubur sumsum, itu sebenarnya tuh dijual juga. Tapi kenapa sih kok kita nggak jarang lihatnya kalau di bulan Ramadan, kalau nggak di bulan Ramadan gitu. Biasanya tuh ada fenomena ini sih, kayak permintaan dari Supply and demand ya berarti? Iya, betul. Karena gini, kalau misalnya nggak laku, ya pasti yang jualan itu bakal buatnya nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau sebenarnya nih ya, jajan-jajan kayak Surya atau Murni Snack itu sebenarnya ready kayak gini tahu setiap pagi, setiap hari. Iya, tapi kalau di bulan bukan Ramadan, itu pasti kan cuma pagi sampai jam 10 gitu ya. Nah, kenapa sih kalau di Ramadan tuh jajanan-jajanan itu tuh kayak viral banget gitu tuh karena kita yang biasanya tuh kayak nggak pengen jajan hal-hal kayak gitu, tuh kalau Ramadan tuh kayak kebawa suasana pengen jajan itu gitu. Justru itu jadi identik nggak sih? Betul, itu identiknya. Justru kayak that's the kebudayaan itu, kayak gimana hal-hal yang sebenarnya ya ada aja tiap hari, cuman akhirnya jadi sesuatu yang istimewa ya. Iya, betul. Tapi sorry banget nih, dari tadi aku tuh lupa banget kalau misalnya kita di sini sudah menyiapkan makanan. Kayak aku lihat kamu udah lirik-lirik juga. Iya, aku juga kayak ini udah dari tadi sih, tapi sorry kapan ditawarinnya ya gitu. Sorry banget. Mungkin aku ngasih tahu aja ya, kalau di sini tuh ada bubur sumsum, ada tahu dong ini apa? Ini bentuknya kayak emas batangan. Waduh, ada filosofinya ya? Betul. Kenapa mirip emas batangan? Ini adalah lumpia Semarang. Oke, khas banget ya. Iya kan, karena kita lagi merantau di Semarang. Tahun pertama pasti kayak nyari lumpia nggak sih? Iya, Ya kayak kan? penasaran kan? Apa sih rasanya lumpia Semarang? Bahkan tadinya aku nggak tahu rebung itu apa tuh, aku nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu kan, ternyata aku kira itu kayak sesuatu, ternyata kayak itu ya apa sih, sampai sekarang lumpia tuh apa sih? Rebung tuh kayak dari tebu nggak sih kalau katanya? Aku taunya bambu muda. Oh iya. Iya, betul. Oh, oke. Dari bambu muda. Padahal aku kira itu kayak seafood gitu loh. Ya, Karena that I know rebung tuh kayak di otak aku tuh kayak kerang or something gitu nggak sih? Dan terakhir kita punya satu es pisang hijau. Ini fun fact, pisang hijau khusus buat kamu karena aku nggak bisa makan pisang. Oh gitu, oke. Kamu bisa makan mutiaranya. Oh iya, di sini udah banyak banget nih mutiaranya ngomong-ngomong, cuman tapi boleh banget loh kalau mau sambil makan-makan, soalnya ini lagi jam buka juga kan. Iya betul. Udah buka belum nih? Udah, cuman baru makan gorengan. Gorengan lagi ya? Gorengan lagi. Gorengan lagi. Niatnya diet cuy. Niatnya tuh puasa ini sambil diet, cuman Tapi nggak bisa. Nggak bisa makan Gorengan itu mulu. terlalu menggoda. Betul. Terlalu menggoda gorengan Iya itu. kan. Tapi boleh loh kita sampai buka aja nggak sih? Iya, boleh dibuka Oke. ya. Kita mau ngobrol-ngobrol juga kali ya. Betul. Kan aku tuh dapat info katanya kalau kamu tuh suka es pisang hijau, ya nggak sih? Lumayan suka. Dengar sih kamu suka, makanya aku mencari es pisang hijau walaupun aku nggak bisa minum, tapi kayak buat kamu apa sih yang Oh enggak? my god, makasih banyak. Biasalah. Tapi sebenarnya kenapa sih es pisang hijau kamu suka? Apakah emang karena rasanya atau kayak aduh filosofisnya dalam banget? Kalau soal kenapa orang suka es pisang hijau, pasti ya pertama karena rasanya ya. Karena unik aja gitu. Kenapa sih pisangnya harus dibalur sama yang warna hijau gitu ya? Itu apa sih yang warna hijau sebenarnya? Tepung. Itu sebenarnya iya. Kalau nggak salah ya, itu kayaknya tuh dari tepung beras. Oh, I see. Betul. Terus kayak dibikin adonannya tuh sama sih sama bubur sumsum.
Tapi yang ini tuh kayak dibikin bisa dibentuk gitu. Oh, dibikin lebih padat kan Iya, ya? kalau yang ini kan dibikin kayak gimana ya, rada-rada benyek-benyek. iya, benyek-benyek gitu. Tuh. Tapi kayak kalau di sana juga ada kah pisang hijau? Ini asalnya dari mana dulu coba? Dari mana ya? Ini Dari apa? Sumatera kah? Betul, ini satu pulau sama Oh Lampung. my god. Nyampe ke Benar. Semarang ya, jauh banget. Iya, jauh banget. Berarti gitu ya. Yang mengalami ekspor impor yang bisa meluas itu tuh nggak cuma barang, nggak cuma pakaian, tapi ternyata makanan juga. Budayanya juga. Betul. Tapi kalau di Lampung sendiri nih, mungkin karena ini dari Sumatera ya, ada nggak sih kayak filosofis yang kayak kenapa pisangnya dibalut dengan kayak tepung yang hijau itu, kayak ada nggak sih ceritanya? Pasti ada ceritanya sih ya. Mungkin gini, karena di Sumatera itu tuh identik dengan pisang ijo. Pisang ijonya tuh bukan pisang yang diwarnain hijau, tapi ada pisang yang memang warnanya hijau. Iya. Dan nanti kalaupun sampai dia nggak bisa matang kuning gitu, Vi, jadi tetap hijau. Nah, caranya kalau misalnya kita pengen bikin kayak identiknya dengan pisang hijau ini gimana ya diolah jadi makanan? Sedangkan yang identik itu adalah warna kulitnya, iya kan? Iya sih. Kalau Dalamnya tetap misalnya, kuning ya? iya, kalau misalnya kita olah kayak bikin bolu gitu, ya kita harus kupas kulitnya dong, nggak Iya identik sih. lagi. Semua pisang pasti punya rasa yang sama, dan kita pengen ngejual identik warna kulitnya itu. Terus Akhirnya- muncullah inovasi ini, jadi dibalut pakai kulit buatan yang warnanya hijau. Tapi seru sih, kayak tiap makanan tuh akhirnya ada ceritanya loh. Bener. Nah, itu makanan-makanan tradisional kayak gini, kayak ada balutan budaya dan cerita yang sebenarnya kadang nggak yang dalam banget sih, Betul. cuman kayak seru aja buat cari tahu. Tapi nih ya, selain pisang hijau, ya di sini ada pisang hijau, ada bubur sumsum, ada lumpia Iya. juga. Tapi apa sih yang paling favorit kamu kalau buka puasa? Aku sebenarnya paling suka kolak. Kalau pisang. Bener, aku kolak pisang. Atau sekarang kan kolak itu udah banyak isinya ya, Vi. Maksudnya nggak cuma pisang, ada dikasih ubi, singkong. Oke. Nah, aku suka pokoknya yang dikolakin gitu. Oh iya. Betul. Jujur ya, kayaknya seumur hidup aku cuma makan kolak sekali nyobain. Karena aku nggak bisa makan pisang kan. Terus kolak tuh manis. Bener. Jadi kayak not my type, but that's yours, it's totally fine. Kayak banyak banget orang-orang yang suka dan orang-orang rumahku juga suka sih. Kayak dari kolak itu sendiri, apa kamu suka karena manisnya kah? Sebenarnya aku suka sama komposisi rasanya. Karena kan dia nggak hanya terbuat dari gula merahnya aja sih, Vi. Ada santannya juga. Tapi ngomong-ngomong soal rasanya yang menurut aku balance banget. Ada gurih dari santan dan ada manis dari gulanya. Ternyata santan tuh juga punya makna filosofis tersendiri gitu. Apa tuh, spill dong, Kak? Nah, kenapa Ramadan tuh langsung keinget sama kolak? Ternyata ada kedekatannya, Vi. Kayak kolak itu tuh misalnya di cerita ada sastra lisannya nih ya. Itu tuh dari jadi penyebaran agama Islam sama Wali Songo di Jawa. Wah. Kenapa? Karena kolak itu asalnya dari kata hola. Hola itu artinya kosong. Nah, kenapa sih kita tuh sebagai manusia di bumi tuh ternyata terakhir dengan sebagai kertas Masih kosong polos kan, lah ya. kita nggak ada isinya. Nah, terus diinovasikan tuh kolak tuh ada berbagai isi, ada yang diisi kolang-kaling, ada yang diisi Oh iya pisang. lagi, macam-macam. Itu sebenarnya melambangkan kayak manusia tuh akan bisa diisi banyak hal, tapi isinya itu tergantung manusianya sendiri. Dia bisa mengisi hal kebaikan, dia bisa mengisi hal keburukan gitu. Apalagi di bulan Ramadan ini pasti kayak orang-orang berlomba-lomba nggak sih? Iya. Kayak kalau katanya kan ya pahalanya dikali lipatkan, terus kayak hal-hal buruk juga dipenjarakan. Bener. Jadi tapi walaupun katanya seperti itu, walaupun kita mempercayainya, balik lagi nggak sih ke orangnya? Kayak dia mau mengisi bulan Ramadannya baik atau enggak? Iya. Tapi ngomong-ngomong, Vi, ternyata juga selain kata hola tadi itu ada kata holik juga. Apa tuh? Yang artinya tuh adalah sang pencipta.
Nah, jadi kalau kita makan kolak nih, kita dianggap sebagai orang yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta gitu. Makanya dikaitkan dengan bulan Ramadan yang adalah bulan yang suci gitu. Oh, khas banget ya. Tapi emang kolak tuh khas banget sih. Khas banget. Mungkin kalau kayak bubur sumsum atau mungkin pisang hijau, itu kan kayak lebih makanan tradisional, tapi sering disajikan. Kalau kolak tuh bener-bener Ramadan tuh kolak. Orang pasti kayak Ramadan tuh kolak. Kalau enggak, tapi kalau di rumah aku ya, kolaknya kadang suka kayak dikasih sirup dikit. Sirup merah Sirup gitu. merah gitu. Aku ngeliatnya kayak manis banget. Iya, Cuman jadi manis kayak- banget. Iya kan, cuman balik lagi kayak itu balik ke orang yang seleranya tuh kayak Iya, gimana. seleranya gimana benar-benar. Ya kan, balik lagi guys, kayak mau mengisi Ramadan kalian kayak gimana kan. Oke, last but not least nih ya, mungkin kayak aku pengen banget balik lagi ke perihal tentang wartakjil. Kan tadi kamu sempat bahas nih kalau misalnya wartakjil tuh tidak hanya dengan umat muslim, namun dengan segala umat beragama. Gimana menurut kamu? Kan sempat ada fenomena tuh yang kayak, ya sebenarnya for fun sih, cuman yang kayak mereka kan non-mus, jangan wartakjil dong, itu punya kita. What do you think about it? Sebenarnya menurut aku itu nggak apa-apa banget ya, karena yang pertama adalah itu menandakan kalau sebenarnya yang merasakan euforia dari keramaian, kemegahan bulan Ramadan tuh nggak cuma umat Islam, tapi juga ada umat-umat yang beragama lain. Itu berarti kita udah mencapai di titik toleransi kan, Via. Dan itu bagus banget. Nah, kalau masalah umat muslimnya takut nih takjilnya kehabisan, itu sebenarnya nggak perlu takut sih, karena justru kalau misalnya demand-nya itu makin banyak, orang yang jualan takjil itu pasti akan Membuka banyak yang rezeki stok nggak sih? kan. Iya. Jadi itu balik lagi bakal bisa kasih lebih banyak sumber penghasilan buat orang gitu. Iya sih, jatuhnya justru membuka rezeki buat yang lain. Betul. Membuka rezeki lebih banyak di bulan Ramadan Iya. ya. Jadi teman-teman yang masih suka salty nih di platform-platform bisa di note, kalian justru bisa wartakjil sama teman-teman kalian juga ya. Iya, kalau nggak misalnya ada temennya yang Kristen terus kayak capek nih haus, nitip. Betul. Untuk teman-teman non-nusku jangan lupa. Fun fact juga, beberapa hari lalu Katolik tuh puasa bareng kita kan. Oh iya, apa hari Rabu Rabu apa? Abu, Iya, Rabu Abu, that's right. Jadi kayak walaupun memang ibadahnya berbeda, tapi pada akhirnya kita tuh kebersamaan yang sama ya. Sambil makan aja lah sih, santai aja lah. Kita ngobrol kayak ngobrol di kelas lah. Kita tiap hari ketemu nggak sih? Iya, tiap hari sampai bosen. Iya, sampai bosan sumpah. Tapi ya, belum nyentuh lumpianya. Makan bareng nggak sih? Bener nggak? Udah pernah makan lumpia belum? Udah Tahu kan rasanya? tahu. Kita cek dulu kan. Kayaknya dulu pertama kali kita dapat snack waktu ODM ada lumpia deh. Dia langsung diperkenalkan ya sama lumpia. Betul. ya. Cheers dulu. Cheers. Enak takut tumpah. Ya, rebung tuh something special lah buat rebung dan Semarang. Rasanya tuh kayak asin tapi dalamnya manis. Iya. Rebungnya tuh dibikin manis gitu nggak sih, Vi? Iya, setuju. Tapi kamu tahu nggak sih, kayak pasti ada ceritanya kan? Tadi kita sempat bahas. Pasti. Do you know about it? Tadi kan aku udah mention tuh di awal-awal podcast, di menit-menit pertama. Bentuknya kayak batangan emas, Vi. Iya sih. Iya kan? Kenapa coba aku bentuknya kayak batangan emas? Kenapa? Ternyata ini tuh ada ceritanya. Jadi ternyata lumpia ini tuh sebagai lambang kemakmuran dan kesejahteraan. Makanya bentuknya tuh kayak emas. Emas kan kayak sesuatu yang membahagiakan, kemakmuran gitu Gambar kayak kemakmuran lah ya, kesejahteraan. betul. right? Tapi asalnya tuh dari mana sih? Ada cerita lisannya. Jadi katanya tuh karena Semarang itu kan adalah daerah pesisir tuh. Jadi banyak banget ada perpaduan kebudayaan masyarakat yang masuk karena kita jadi kayak pintu gerbangnya gitulah ya. Nah, terus ada suami istri yang katanya tuh sama-sama menggemari soal dalam dunia makanan gitu. Okay. Terus suaminya itu dari Tiongkok dan istrinya itu dari Jawa.
gitu. Dan mereka kayak menciptakan makanan bareng nih yang bisa mengakulturasikan keduanya, bisa merepresentasikan Jawa dari istrinya dan juga Tiongkok dari suaminya. Terus terciptalah si ini lumpia Semarang gitu. Jadi kesannya dia kayak anak cinta dari mereka nggak sih? Betul. Jadi dia tuh adalah banget. kebudayaan dari perpaduan kebudayaan dari Tiongkok dan juga dari Jawa gitu. Tapi juga fun fact nggak sih buat teman-teman, kayak kadang tuh orang selalu mikir budaya it's something complicated gitu loh. Sebenarnya itu bisa dimulai dari hal-hal yang mudah gitu. Bahkan salah satunya adalah akulturasi budaya dari pasangan suami istri yang akhirnya mereka bikin makanan. Dan kayak, oh ya fun fact juga buat teman-teman yang nggak di Semarang. Jadi Semarang itu punya 3 etnis besar ya, yaitu Jawa, Tiongkok, sama Arab. Dan kayak salah satunya adalah lumpia Semarang. Ya, representasi dari kayak banyaknya masyarakat di Semarang yang nggak cuma Jawa aja tuh ya ini. Kayak membuktikan kalau di Semarang tuh nggak cuma ada orang Jawa, Vi, tapi ada Tiongkok juga. Dan ini representasinya gitu. Oke. Tapi dari tadi nih ya, kita baru nyentuh ini. Coba ini udah setengah kan? Sumpah enak banget gak sih? Enak banget. Manis-manis gimana? Cocok nggak sih gitu? ini asin, manis, ini manis. Iya, walaupun dia manis, tapi santannya bikin gurih. Betul, jadi balance ya rasanya. Dua-duanya balance sih, karena ini ada manis asin dan ini juga manis gurih. Kalau tadi lumpia Semarang, dari tadi kita makan ini, sebenarnya ada ceritanya nggak sih? Ternyata nih ya ceritanya tuh aku temuin di Lampung juga. Oh nggak iya? hanya di Jawa. Ya tapi itu aku dapetnya dari masyarakat Jawa yang tinggal di Lampung sih. Tapi ini kan aslinya dari Jawa ya, bubur sumsum. Ternyata gini, kalau misalnya ada hajat, ada sunatan, ada nikahan gitu ya segala macem, tuh yang rewang, iya bahasa Indonesia rewang kan? Rewang tuh kayak kita tuh bantu-bantu di sana, misal kayak bantu masak, Gotong royong kali ya? iya, gotong royong buat sunatan, buat acara sunatan atau pernikahannya itu, pokoknya acara-acara besar gitu. Nah pulangnya setelah selesai hajat nih, besoknya tuh yang rewang tadi, yang bantu-bantu tadi tuh dapat bubur sumsum gitu. Jadi aku juga sempat bertanya-tanya sih, kenapa nih kok dibawanya bubur sumsum, nggak bolu aja atau Something nggak lebih yang gampang lain lah gitu? ya. Kenapa bubur sumsum? Katanya mereka tuh percaya kalau bubur sumsum itu bisa menghilangkan rasa capeknya gitu. Jadi dengan dikasih bubur sumsum dianggap kita tuh udah membayar rasa lelahnya. Istilahnya kayak mengganti rasa lelahnya dari tetangga-tetangga kita tadi gitu. Tapi iya sih, selama makan karena banyak ingredients-nya, ada yang gurih, ada yang manis, dan teksturnya beda-beda, nggak bosan gitu loh, tiba-tiba kita udah makan setengah aja nggak sih? Iya, jadinya nggak bosen. Ini enak banget sih. Oh iya, mungkin aku juga mau nanya nih ya, terakhir ya, sebelum kita main games nih, kan kita makan banyak banget nih, bahkan pisang hijau aja belum kita makan kan. Menurut kamu gimana sih budaya yang toleransi juga, budaya yang akhirnya selalu ada ini, memicu sifat konsumtif? What do you think about that? Kamu juga ngerasa nggak sih kadang tuh kita beli banyak takjil, akhirnya udah kenyang duluan, jadinya nggak kemakan. Iya, karena ternyata kayak gini, Vi, kayak kalau misalnya kita dalam keadaan perut lapar nih ya, matanya tuh jadi lapar banget. Kayak ngelihat seakan kita tuh bisa makan 10 makanan atau lebih, ya kan? Tapi waktu kita buka, satu makanan atau 2 makanan udah cukup ternyata gitu. Ini aja kita belum makan berat udah kenyang gak sih? Iya, bener. Ya kan? Bener banget. Tapi sebenarnya kayak konsumtif itu tergantung masing-masing diri kita ya, Vi. Sebenarnya kalau kita bisa mengendalikan diri kita, kayak yang kita udah tahu nih ya, setiap kita buka tuh kita nggak bisa ngabisin banyak makanan loh. Iya Jadi sih. kita harus ukur kayak sebatas kita bisa makannya tuh seberapa gitu. Balik lagi ke filosofi kolak tadi, kalau misalnya mengisi bulan Ramadan ini harus dengan kayak pilihan masing-masing dan harus secukupnya ya guys, nggak boleh akhirnya jadi sesuatu yang negatif malah mubazir makanan. Iya betul, Ya. karena yang harus kita tahu ternyata puasa itu tuh bisa mengajarkan kita untuk bisa lebih sederhana. Betul. Jadi kita menahan tuh hawa nafsu. Bener. Jadi bukan berarti kalau buka kita harus makan semuanya. Enggak gitu. dong. Oke, kita sambil makan nih, sebenarnya kan banyak banget ya makan di sini udah disuapin. Tapi aku punya makanan lagi, Sa. Ada makanan lagi nih. Ada makanan lagi dong, kita makan-makan di sini. Oke, Thanks apa to tuh? Prodi ya.
Terima kasih banyak ya buat Rodi. Iya nih, tapi kali ini makanannya agak unik. Unik. Mm-mm. Nggak pernah ditemuin di Lampung, hanya di Semarang. Wah, istimewa buat kamu doang, Sa. Jangan kan Semarang. Cuma buat es aja. Oh my god. Ada yang bawain lagi, kita punya yang bawain juga, Sa. Siapa nih guestar kita? Gestar kita. Gestarnya udah Siapa? nunggu banget nih ya di belakang. Jadi, aku jelasin sedikit nih ya. Jadi, kalau di podcast ini, we also have a games dan akan dibawakan oleh seseorang istimewa, yaitu Mas Setio. Tapi Mas Setio tuh harus dipanggil, Sa. Gimana manggilnya? Ada nada khususnya nggak? Nada khusus gak ya? Ada Nggak lah, kita yang santun aja di bulan puasa ini, ya nggak sih? Untuk yang ketiga kali ya kita panggil Mas Setio. Iya. 1, 2, 3. Mas Mas Setio. Gitu. Ayo dong Mas Setio, makanannya mana? Tapi kayaknya Mas Setio ini di bulan Ramadan lemes, Sa. Harus dipanggil berkali-kali nih orang kayaknya. Lemes atau telinganya ini? Aduh, offside. Enggak dong. Oke. Kita Mas coba Setio, ya kita lagi panggil ya. lagi kali ya. Mas Setio. Mana ini Mas Setionya? Masih Tidak aja. mau. Lagi pakai sarung kali. Iya kali ya. Mas Setio ini ada es pisang hijau, kalau es nggak mau boleh loh. Oke, sekali lagi Sekali ya. lagi. Bener ya, sekali aja. Aku nyerah deh kalau abis ini Iya, nggak aku bisa. juga capek. Iya kan? 1, 2, 3. Mas Setio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ya ampun. Ya Allah, Mas Setio. Persiapan terawih ya, Mas Setio Iya. ini. Masya Allah. Sini. Iya. Biar blokku. Oke. Nih. Mas Setio kayaknya berubah nih season ini ya. Iya, dia lebih makmur. Oh iya, luar biasa. Alhamdulillah. Kalau teman-teman yang emang udah sering nonton, Mas Setio tuh agak berkembang. Oh gitu, alhamdulillah ya. Berarti bahagia. Terima kasih, hidupnya. bahagia dia di Tembalang, Masya Allah. Ini nggak habis, boleh saya ambil nggak ya? Boleh. Boleh nggak sih? Boleh ya? Boleh silakan. makasih. Buat Mas Setio biar makin spesial, biar nggak usah dipanggil 3 kali. Iya. Betul. Gitu. Jangan langsung Makasih, lagi ya, Mas Mas Setio. Setio. Langsung cepet. Oke. Ini Oke, apa nih? ini udah ada ditutupin. Jadi ada 2 makanan di sini. Cuma kalau mau makan harus jawab pertanyaan. Oke, semoga aku bisa. Tapi enggak, kita tuh orangnya baik ya guys. Baik ya? Semua kru di sini baik. Jadi kalau Oke. nggak boleh makan, kita kasih minum aja. Oh gitu. Ah. Makasih. Oke, kamu pilih dulu deh 1 atau 2. Aku ada pertanyaan nih di sini. Oke, aku mau pilih yang sebelah kanan sini, kanan gini karena katanya kanan tuh berkah. Yang ini. Masya Allah, tabarakallah, berarti nomor 2 lah ya. Ya. Oke, ini tebak-tebakannya. Mm-mm. Aku tidak bisa dilihat dan juga tidak bisa diraba. Aku hanya muncul sekali sehari dalam 1 bulan penuh. Walaupun begitu, orang-orang akan selalu menyambutku dan menantikanku. Apakah aku? Ini makanan. Nggak tahu, tebak aja. Ini makanan bukan maksudnya. Nggak bisa diraba. Aduh, nggak bisa diraba guys. Aku yang ngerti. Keimanan apa ya? Kunci. Ini makanan bukan, Mas Setio. Ya, suka-suka. Nggak bisa Nggak bisa diraba. Nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat. Cuma orang-orang menantikanku. Keimanan. Kunci. Atau rasa takwa. Kamu mau kunci atau jawab? Jauh sebelah. Jawab sebelah. Enggak Nggak boleh. Deal dulu, kita deal dulu guys. Udah ya, kunci ya. Deal nggak? Berani nggak? Nggak bisa dikasih 1 clue lagi. Oke Tolong deh, dong. aku kasih clue deh. Ini biasanya selalu diajarin dari kecil sampai sekarang. Keimanan atau rasa takwa boleh ya? Gitu Deal. jawabannya. Deal. Oke, Sholat dikunci. gitu. Kita dibuka dulu kali. Tunjukin dulu. Tunjukin dulu nggak sih ada makanan apa di balik batu? Kita buka ya. Tuh, aduh. Makanan. Enggak, ini makanan. Itu kalau berhasil gimana? Tapi sayangnya Aku nggak bisa diraba atau di. enggak, jawab pertanyaannya nggak sesuai sama makanan. Ini reward aja. Oh gitu. Oh, Oke. Jadi jawabannya adalah doa berbuka puasa. Oh gitu. Iya kan, nggak bisa. Kamu nunggu nggak sih doa buka puasa? Iya. Kamu masih ada 1. Ini mau nggak nih guys? Dihukum dulu kan? Oh iya. Oh, apa Dihukum hukum ya? dulu ya guys?
Enggak lah, ini bukan hukuman, ini Oke. kasih sayang. Iya. Ini minuman buat Esa. Tolong diminum. Ini gak dikasih apa-apa gitu. Ini nggak ada cyanidanya ya guys, aman ya guys, aman dong. Tolong jaga nama baik Putri Batik ini. Waduh, berat banget guys. Berat banget. Kenapa tuh tinta batik? Minum. Cheers, cheers ke kamera mungkin. Cheers. Ya Allah. Bismillah, Sa. Bismillah. Coba ya. Baunya udah enggak. Pegang tanganku. Baunya udah asam. Pegang tangan gua. Gua mau ngasih tahu sesuatu Ini yang jamu, penting. ini jamu. Enggak, itu bukan jamu, itu sehat banget jadi, Sa. Ini itu dibuat sama konseptor Kita Cinta. Kamu tahu kan konseptornya siapa? Nah, jadi kalau misalnya abis ini kamu kenapa-napa, ya nomor di bawah ini guys. Bukan aku ya, bukan aku hubungin, nomor di bawah ini. Coba ya. Aman, kata kamu sana aman. Aman, Sa. Aman. Ayolah, yang banyak. Iya, enak kok, enak kan? Coba ditebak itu apa? Ini kuahnya bubur sumsum ya? Kita spill aja lah ya. Ini apa? Rasanya manis banget. Manis banget. Coba kamu coba. Demi manis Demi banget. apa? Guys, saya nggak pengen muntah gitu, ini manis. Guys, Manis kan? ini rasa kecap asin. Ini jelas banget kecap asin sama gula, buset dah. Sumpah. Abis ini kamu harus lidahnya coba. Asin guys, sumpah. Tapi demi apapun ini cocok di lidahku. Coba deh, ada Mbak, coba. Oh my god, guys, emang unik banget Putri Batik kita. Maksudnya suruh coba. Maksudnya mau coba? Iya. Abis ini kita kokop aja kasih dia. Biarin aja kita pegang. Oke. Ini karena kamu pilih yang ini yang terakhir kita spill aja lah ya makanannya. Oke. Tada! Dadar gulung. Betul, dadar gulung guys. Tapi mungkin ini gede punya aku, sorry ya. Ih, kok gitu sih? Bisa Aku lah gitu. satu. Enggak, aku gitu. Boleh lah, abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi sambil makan lah ya. Tapi thank you banget Nisa udah ngobrol-ngobrol sama takjil kita makan banyak loh hari ini. Iya, benar. Kita biasanya masih makan guys dengan konsumsi kita tercinta. Jadi kita hari ini makan-makan ya Sa. Thank you so much udah ngobrol-ngobrol, udah sharing-sharing juga tentang cerita takjil. Very seru banget. Mungkin abis ini kita bisa cari tahu tentang dadar gulung, tentang kue juga dan banyak lagi. Iya. Tapi karena ini lagi Ramadan Karim dan ini satu-satunya video di bulan Ramadan sampai nanti Lebaran. Jadi kita mau mengucapkan dulu ya. Aku sebagai host Via dan juga Esa sebagai narasumber mengucapkan Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oh iya, aku hampir lupa. Sumpah aku hampir lupa. Mungkin sebagai temanku sebagai Putri Batik dan juga Duta Mangrove yang sangat banyak ini prestasinya. Mungkin terakhir bisa kali sharing ke teman-teman sebagai closing statement tentang ngobrol-ngobrol kita hari ini. Oke. Kataku sih ya, teman-teman harus mulai bisa mengurangi sifat konsumtifnya gitu ya. Terus semoga seperti filosofi kolak tadi, kalau kita bisa mengisi bulan Ramadan, kekosongan kita sebelum bulan Ramadan ini, yang dulunya kosong, sekarang kita isi, tapi isinya pakai kebaikan. Betul. Gitu. Kita merantau menjadi lebih baik ya guys, bukan maksiat. Betul Betul sekali. Last but not least nih, aku akan mengajarkan sebuah slogan untuk Apa tuh? penutupan. Oke. Kayak kamu udah tahu sih. Kuliah sastra, Lulus mau jadi apa? Nanti aku akan bilang kuliah sastra, habis itu kita bakal bareng-bareng ke kamera aja. Oke. Kuliah sastra, lulus mau jadi apa?